ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal solih di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Artinya di 10 hari awal Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal solih di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kesehatan dan kesempatan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bertemu dengan satu bulan agung, yaitu bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang hal ini di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 5 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Jadi ada 4 bulan haram. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah, di mana tentang bulan Dzulhijjah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa syahrani la yanqusani. Ada 2 bulan yang pahalanya itu tidak berkurang, yaitu syahru aidin, 2 bulan yang nantinya setelah itu ada hari rayanya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr, kalau kita membaca, Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi malam-malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Nah, apa makna dari fajar, kemudian malam yang 10, yang genap dan ganjil? Kata para ulama, ini berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Al-Fajr itu adalah fajru yaumin nahr, fajar pada hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Sementara layalin 'ashr, malam-malam 10, ini walaupun disebut dengan malam-malam, akan tapi maknanya itu mencakup dengan siangnya ya. Sebab dalam perhitungan Hijriah itu dimulai dari malam hari, malam kemudian siang itu. Penanggalan itu mulai dari malam hari. Tanggal 1 itu mulai maghrib itu sudah mulai dihitung. Makanya di dalam Al-Quran, dalam hadis kita akan mendapatkan lailan wa naharan, malam dan siang. Beda kalau di Indonesia itu kan siang dan malam. Kalau penanggalan Masehi itu mulai jam 12 malam, siang dan malam, bekerja keras siang dan malam. Tapi di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, kita juga akan mendapatkan lailan wa naharan, malam dan siang. Karena perhitungannya itu dimulai dari malam. Jadi 1 hari 1 malam itu mulai dari 1 malam 1 hari itu. Nah, di sini sebutkan layalin nashr, malam-malam yang 10. Maknanya kata para ulama, memang ada beberapa pendapat, ada yang menyatakan bahwa itu adalah al-ashrul awakhir min
Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang menyatakan bahwasanya maknanya itu adalah al-ashrul awal min syahri Muharram, 10 hari awal di bulan Muharram, di mana nantinya itu ada puasa Asyura. Kemudian yang terakhir adalah maknanya al-ashrul awal min syahri Dzulhijjah, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Namun kemudian mayoritas ulama menyatakan bahwa makna yang lebih kuat itu adalah al-ashrul awal min syahri Dzulhijjah, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Sebab itu juga sudah dikuatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya al-ashru itu adalah ashrul adha. Yang 10 itu adalah 10 dari bulan Dzulhijjah, ashrul adha. Kemudian al-watr, kata Rasulullah, itu adalah yaum Arafah. Yang dimaksudkan dengan al-watr yang ganjil itu adalah yaum Arafah, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan adalah asyaf yang genap adalah tanggal 10 Dzulhijjah, yaumun nahr. Nah, apa keutamaan dari malam-malam yang 10, hari yang 10 ini? Kita akan mendapatkan sabda dari Rasulullah SAW bahwa itu adalah satu waktu yang sangat istimewa, di mana di dalam riwayat Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal solih di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Artinya di 10 hari awal Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal solih di dalamnya. Karena ini adalah hal yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sampai bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, lebih utama dari jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Beliau katakan, qala walal jihad fi sabilillah, ya lebih utama lagi daripada jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali seorang yang keluar dengan dirinya dan kemudian hartanya, jadi jihad, thumma falam yarji min dzalika bi syai'in, kemudian tidak ada yang kembali, artinya gugur. Jadi gugur, tidak ada yang kembali, jiwanya, dirinya nggak kembali, hartanya juga nggak kembali, kecuali kalau yang sudah gugur gitu. Jadi di hari-hari ini Rasulullah SAW mengisyaratkan ini adalah hari-hari yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal solih, di mana para ulama juga menyatakan mana yang lebih utama antara malam-malam 10 hari di akhir Dzulhijjah dengan di awal Dzulhijjah dengan 10 hari di akhir Ramadan. Kemudian ada yang menyatakan kalau malam-malamnya mungkin lebih utama di al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari di bulan Ramadan. Tapi kalau secara keseluruhan siang dan malamnya itu adalah di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Apa yang bisa kita lakukan di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah amal soleh? Yang pertama tentu saja kalau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan umroh dan haji. Cuma kalau sekarang masih tertutup, ibadah haji juga hanya untuk orang-orang yang tinggal di Saudi Arabia. Untuk di luar negeri Saudi Arabia masih belum diperbolehkan. Di mana Rasulullah SAW menyatakan al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya itu bukan menghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sedangkan haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga.
haji yang nanti membawa kebaikan. Kemudian amal yang kedua adalah memperbanyak puasa di hari-hari ini. Jadi dianjurkan terutama adalah di Yaum Arafah. Sebab ada riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaum Asyura. Rasulullah biasa berpuasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Wa tis'an min Dzulhijjah, 9 hari di awal Dzulhijjah. Wa salasata ayyamin minasyahri. Demikian juga 3 hari di dalam 1 bulan, yaitu pada Ayyamul Bid. Jadi pada Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 itu dari Ummul Mukminin Hafsah. Di antara sahabat yang mempraktekkan adalah Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar, sedangkan di kalangan tabi'in itu dikatakan seperti Al-Hasan Al-Basri, kemudian Qatadah dan Ibnu Sirin. Tapi yang memang sangat ditekankan adalah tanggal 9 Dzulhijjah Yaum Arafah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffiru sanata allati qablah was sanah allati ba'dah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa hari Arafah ketika kita berpuasa di dalamnya, maka diharapkan itu akan menghapus dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, jadi 2 tahun. Ini adalah satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa 1 hari akan tetapi pahalanya bisa menghapus dosa 2 tahun. Cuma kemudian memang semua kembali kepada masing-masing itu. Sebab walaupun diberikan jaminan pahala yang besar seperti itu, ya masih juga ada yang lebih suka untuk melewatkan hari-hari yang mulia ini untuk apa? Ya tidak berpuasa. Yaum Arafah ada juga yang memilih untuk tidak berpuasa, lebih baik makan dan minum bagi dia. Ya karena memang yang namanya pahala itu kan tidak terlihat gitu kan. Kalau terlihat itu oleh PC 1 juta ketepuk langsung itu. Karena tidak terlihat, walaupun kemudian sangat besar, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, setahun yang akan datang. Yang kata para ulama itu saja adalah dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus dengan bertobat. Ini pahala yang besar. Tapi kalau kemudian kurang kuat keimanannya, ya masih memilih untuk makan dan minum daripada puasa yang pahala yang sangat besar itu. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikir, takbir, tahlil, tahmid, sebagaimana isyarat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka itu menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu. Ayyam ma'lumat ini kata para ahli tafsir adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Karena itu mereka menganjurkan untuk memperbanyak zikir di dalamnya. Berdasarkan hadis dari riwayat Ibnu Umar, fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid, maka perbanyaklah di hari-hari ini tahlil kalimat la ilaha illallah, takbir kalimat Allahu akbar, tahmid hamdalah. Jadi kita memperbanyak zikir. Jadi zikir wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kamu mengagungkan Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi yang perbanyak zikir, termasuk ya tasbih gitu. Kemudian yang keempat, taubat, meninggalkan segala maksiat dan dosa. Sebab kata para ulama, ketika ada satu momen ataupun tempat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, tempat misalnya seperti halnya Masjidil Haram atau kota suci Mekah, waktu yang mulia di Ramadan
atau di hari-hari yang mulia ini yang dilipat gandakan pahalanya, maka perbuatan dosa itu juga a'zam kata para ulama. Jadi perbuatan dosa itu juga lebih besar mudaratnya. Artinya di hari-hari ini kita diharapkan untuk meninggalkan dosa, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yughar, Allah itu cemburu. Wa ghiratullah ayyatil mar'u ma harramallahu alaihi. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itu manakala seorang hamba itu melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di hari-hari yang mulia. Diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala banyak, malah kok melakukan dosa itu. Seperti halnya orang diberikan kedudukan terhormat, ternyata dia kemudian melakukan pengkhianatan, maka dosanya itu lebih besar. Makanya Rasulullah SAW sendiri itu kan beliau diwajibkan bagi beliau sholatut tahajud karena kedudukan bagi beliau yang sangat tinggi. Jadi semakin tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ada hal yang kemudian memang lebih tinggi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya memang ada konsekuensinya. Apa yang diputuskan oleh presiden beda dengan yang diputuskan oleh kepala rumah tangga. Semakin tinggi kedudukannya, maka konsekuensinya itu menjadi lebih besar. Kalau rumah tangga ya hanya konsekuensinya anggota rumah tangga, tapi kalau bupati maka keputusannya untuk seluruh kabupaten, kalau gubernur keputusannya itu untuk seluruh provinsi, kalau presiden keputusannya itu berdampak kepada seluruh apa yang ada di dalam negeri itu. Jadi kedudukan yang mulia, tempat yang mulia, kalau kemudian dilakukan hal yang tidak baik, itu malah juga akan memberikan hal yang dampak yang lebih buruk lagi. Ya, karena logikanya sudah diberikan kesempatan yang lebih baik, mulia, kok melakukan hal yang tidak baik. Makanya diriwayatkan itu ada siapa sahabat itu ada yang rumahnya bagian depannya itu masuk wilayah haram, tanah suci Mekah, bagian belakangnya itu masuk ya keluar dari wilayah. Jadi ketika tengkar dengan istrinya itu di belakang supaya tidak masuk dalam tanah haram. Jadi pas di belakang, di luar tanah haram. Kemudian amal soleh yang lainnya, ya secara umum seperti puasa tadi, kemudian sholat sunnah, sedekah, qiraatul Quran, berbagai amal soleh. Sebab yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW tadi itu kan sifatnya umum, al-amalus soleh, semua amal soleh dianjurkan untuk diperbanyak di hari-hari yang mulia ini, dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga berkurban di hari raya kurban, di mana Rasulullah SAW menyatakan man kana lahu malun, siapa yang memiliki keluasan harta, falam yudhi fala yaqrabanna musallana, tapi dia tidak mau untuk berkurban, maka jangan dekati musalla kami, artinya tempat sholat Id kami. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak punya keluasan harta itu dimaafkan. Tapi kemudian ada pertanyaan, apakah benar tidak punya harta ataukah tidak punya kemauan? Sebab ada yang benar-benar memang tidak punya harta, tapi ada yang tidak punya kemauan. Contohnya tidak punya kemauan membeli barang yang mewah yang lainnya dia mampu itu, tapi ketika giliran untuk berkorban ada pesena teman. Artinya ya kurang punya kemauan. Sebab kalau punya kemauan, misalnya kita dapat kisah ada seorang pemulung yang dia nabung untuk berkurban sampai berapa tahun baru berhasil. Alhamdulillah, ini namanya punya kemauan. Jadi dicicil, nabung dia, benar-benar ingin untuk berkurban.
punya kemauan walaupun dalam keterbatasan. Tapi ada yang hartanya banyak tapi kurang kemauan, akhirnya memilih untuk menyatakan bahwasanya dirinya tidak punya harta, padahal hartanya sudah dibelanjakan untuk hal-hal yang lainnya yang sebetulnya kalau ditabungkan, disisihkan, mungkin dia punya kesempatan untuk berkurban. Kemudian dalam hal ini bagi yang hendak berkurban itu dianjurkan untuk tidak mencabut dan memotong rambut dan kukunya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, jika kamu melihat hilal di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin untuk berkurban, falyumsik an sya'rihi wa alfarihi, hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kukunya." Ada perdebatan yang tidak boleh dipotong itu rambut dan kukunya siapa? Yang mau berkurban atau binatang kurbannya? Sebab di sini kan kembalinya hi-nya itu kepada siapa? Jadi ada perdebatan. Tapi kalau kita lihat perbandingannya dalam Al-Quran yang berkaitan dengan fidyah bagi jamaah haji, firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Jangan kamu cukur rambut kepalamu sampai kurban itu tiba di tempat penyembelihan. Ini bagi yang jamaah haji. Jangan cukur rambutnya sebelum binatang kurbannya, hadyunnya itu tiba di tempat penyembelihan. Jadi dia diperintahkan untuk tidak memotong rambutnya. Artinya yang diperintahkan untuk tidak dipotong rambutnya terlebih dahulu itu adalah rambut jamaah hajinya. Artinya kalau kemudian dibandingkan dengan yang ada di tanah air, maka yang lebih tepat itu memang kepada rambut dan kuku dari orang yang mau berkurban. Kata para ulama, maknanya adalah diharapkan bahwa semua anggota tubuh itu nanti akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, sehingga kemudian jangan dipotong terlebih dahulu dari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian amal terakhir yang dianjurkan tentu saja adalah sholat Idul Adha. Sebab itu bagian dari syiar dan mendengarkan khutbah yang ada di dalamnya. Termasuk kemudian setelah itu adalah penyembelihan kurban. Jadi di hari-hari yang mulia ini mari kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak doa juga. Untuk apa? Untuk keselamatan diri kita, keluarga kita, bangsa kita. Kita juga berusaha untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menghindari perbuatan yang tidak baik, dosa. Karena dosa di hari-hari yang mulia ini juga lebih besar dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maunah, kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan amal soleh, mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.